Malam semuanya, apa kabar kalian? Baik-baik ya? Oke, teman-teman. Sekarang aku ingin membacakan untuk malam ini yang datang dengan versi terbaiknya untukmu. Yang datang untuk versi terbaiknya untukmu. Sebelum kita masuk ke pembacaan, ada kalanya kamu sempatkan diri untuk berdoa dulu ya teman-teman. Agar apa? Agar pembacaannya bisa resonate dengan masalahmu. Kalau kamu yang gak suka personal reading dan gak mau personal reading, gak bisa dipaksakan untuk selalu pas dengan masalahmu ya. Kalau ngotot aku blok gitu. Karena kemarin ada yang ngata-ngatain aku ya, gak sopan banget gitu. Jangan nyampah di channel orang. Kalau mau nyampah silakan di channelnya sendiri. Oke, dan kita akan masuk ke pembacaan yang sebelah aku bosen nih ngomong yang dulu. Kita akan bacakan untuk dia datang dengan versi terbaiknya. Yang datang dengan versi terbaiknya. Di sini dia punya light attribute ya. Dia ini adalah orangnya leadership. Umurnya pasti kalau ini king sepantaran atau lebih tua, dan dia terbiasa mengerjakan hal-hal utama. Jadi mastermind ya, otak dari yang dijalani. Kemudian di sini aku ngelihatnya dia itu gini, jeleknya dia adalah orang yang terbatas, privacy banget. Jadi kamu kalau ngelihat dia tuh kayak ada rasa sungkan, ya kan? Kalau bersama dengan dia tuh kayak riku, mau ngapain gitu. Orangnya pandai melihat peluang. Dia ini semacam kayak magician ya. Dia bisa ini teman-teman, observasi. Dia tahu nih, dia bisa nebak kesukaanmu seperti apa, pribadimu seperti apa. Rata-rata orang yang trickster atau manipulation biasanya tuh keluar dari Scorpio. Mereka kayak punya keahlian seperti itu biasanya. Nggak tahu deh apakah nanti keluar ya untuk zodiaknya. Itu udah bawaan dasar karena emang planetnya itu adalah Pluto dia. Nah, terus di sini kita punya, jadi kalau Pluto itu ya aku jelasin dulu supaya kalian yang Scorpio nggak tersinggung. Pluto itu planet yang paling jauh dan yang paling dingin, dan itu sifatnya begitu. Memang segala sesuatu dengan kematian, penyakit, ya, ending. Nah, Scorpio tuh udah punya bakat alami di situ. Mereka pintar untuk observasi gitu. Dia tahu mau kamu gimana dan dia bisa kayak duplicating yang misalnya kamu mau sifatnya pacar kamu kayak Harry Style, dia bisa kayak Harry Style yang agak bad boy gitu, bisa. Kalau kamu sukanya kalem, dia deketin kamu dengan sosok yang kalem. Makanya harus benar-benar teliti dengan Scorpio itu. Kamu harus gunakan intuisi kamu untuk percaya apa tidak. Itu harus belajar. Harus dikibulin sama Scorpio dulu, baru tahu mainnya gimana. Di sini ada kartu Miser atau Midas. Wah. Dia orangnya kreatif, punya abilitas untuk apapun yang dipegang, ibaratnya tokai itu jadi emas gitu. Kemudian di sini dia punya shadow attribute. Dia orangnya obsesi obsesi dengan uang. Takut akan kehilangan harta benda. Jeleknya itu. Yang datang dengan versi terbaiknya. Biasanya dia root 6 ya. Kalau numerologi dia root 6. Dan dia tuh pemikir, dia tuh mastermind. Aku bilang kan dia king, dia mastermind, dia
pemikir, dia perencana. Jadi dia itu punya sisi kreatif dalam mengekspresikan sesuatu, dia punya talent yang banyak ya, dia punya resolusi, bisa kasih kamu the best solution. Terus dia tuh karena banyak pengalaman yang buat dia dilema ya. Kemudian dia itu kadang-kadang ya bisa mempengaruhi kamu tanpa melihat sebab akibat di belakang hari gitu. Dan dia ini pionir ya, jadi dia itu sangat suka sekali melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Jadi selalu dalam keadaan yang aku bisa bilang apa ya teman-teman, kreatif gitu loh. Dia tuh suka melakukan hal-hal yang tidak monoton, menerima tantangan dia suka. Jeleknya dia nggak bisa diam ya, nggak bisa stay. Dia adalah orang yang sangat aktif bergerak, dan ya mungkin ada kesan seperti dingin, seperti nggak perhatian, itu ada sisi-sisinya. Dan di sini kita punya dua lagi, dia adalah orang yang bisa mengekspresikan masalah hidup. Dia adalah orang yang berinspirasi. Kadang-kadang dia dapat dia tuh punya jiwa pengontrol yang buat kamu ikut dia. Dan dia itu orangnya mungkin ya banyak simbolis yang dia dapat. Kalau dia orangnya terinspirasi, dia itu berprestasi ya. Mungkin dia pinter, entah pinternya itu pas sekolah, tapi dia pernah lah kayak lomba-lomba juara, atau dia orangnya cerdas. Tapi kadang-kadang kalau dia lagi down, lagi jahatnya keluar, lagi kurang bagus energinya, dia tuh bisa kasih kamu salah interpretasi. Kira-kira ini adalah orang yang ciri-cirinya bisa semuanya, bisa cuman sebagian. Kalau kamu lihat yang bisa cocok dengan yang kamu bayangkan atau pikirkan. Atau kalau misalnya memang nggak ada, ikutin aja bacaannya ya. Orangnya itu memang yang paling adalah, ini kita punya kartu menir Belanda. Dia tuh haus kekuasaan, sebetulnya dia suka sesuatu yang powerful. Dia punya masa lalu yang berat, dia punya dendam ya, punya rasa kecewa yang tinggi sekali. Dan kita lihat di sini ini ada naga, dia orangnya bijak. Dan kalau aku lihat orangnya bijak ya, entah dia nih anak pertama, atau bisa dibilang dia ini selalu diberikan beban-beban yang berat dibanding yang lain. Jadi pikirannya cepat tua, atau memang sudah tua gitu. Yang dia berikan dengan versi terbaiknya untuk kamu adalah, di sini dia akan sering ya, kalau dia punya uang, dia akan sering membanjiri kamu hadiah. Kemudian dia itu suka ya sentuhan, dia tuh suka ciuman, suka dipeluk, mesra. Karena dia suka mendemonstrasikan cinta. Bentuk cintanya tuh bisa pegangan tangan, bawain barang kamu, dan lain-lain. Dan dia tuh setiap hari tuh kayak pengen tahu kamu, ada sesuatu yang pengen dia kuak dari kamu. Penasarannya tinggi ya. Dan dia itu akan melakukan sesuatu untuk diri kamu, bukan untuk dirinya sendiri. Dia berkorban untuk kamu. Jadi do something for someone. Dia akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk kamu. Asal jangan meragukan dia. Dan di sini ada miracle and blessing. Ketika kamu ingin melakukan apa gitu ya, dia akan membanjiri kamu dengan doa, dengan semangat, dengan sesuatu yang positif. Ini bukan putri atau pangeran dari negeri seberang teman-teman, tapi udah saatnya kamu ketemu sama orang baik. Jadi jangan ngomong halu, jangan selalu pesimis, aku nggak akan dapet gitu. Namun untuk orang-orang kayak gini adalah untuk orang-orang yang memang, kalau kamu di sini suka keluar, kalau kamu cuma dekem di rumah aja karena kebawa era pandemi, ya sorry to say, akan sangat jauh ngedapetin orang yang kayak gini, atau cuma kenal-kenal nggak jelas ya. Jangan selalu bercepat menyimpulkan dia suka sama kamu gitu. Ini ada kartu cross,
Kemudian ada kartu coffin dan ada kartu apa ini kalau aku bilang tower. Orangnya itu kaku ya, nggak banyak bicara. Lalu dia tuh lebih baik kayak kalau ada apa-apa kayak menjalani sendiri daripada nanti jadi satu kesalahan. Kemudian aku bisa lihatnya mungkin kalian saat ini itu lagi belum sering ketemu. Belum ketemu atau belum sering ketemu. Seseorang yang di sini masih on the way proses jalan ke kamu dan banyak message-nya yang masuk ke kamu, pesan-pesannya, yang dimana pesan-pesannya itu kayak kebanyakan ngomongnya masalah dia pusing ya, bicara mengenai kepusingan dirinya sendiri, dia banyak curhat mengenai masalah-masalahnya. Lalu dia tuh kayak bingung, dia tuh harus ngapain, ada opportunity aku ambil apa enggak. Orang ini tuh kayak banyak raguan ya. Kemudian di sini dia itu kayak antara sama kamu ada kayak kadang-kadang on and off communication. Jadi kadang-kadang dia merasa kayak kamu itu adalah miliknya seorang, kadang-kadang kamu kayak diacuhkan. Tapi sebetulnya kalau untuk komunikasi, kalian nggak saling blok juga sih. Walaupun memang jarang bicara, tapi ada aja kabar dari dia, sedetik, 2 detik itu ada gitu, walaupun nggak panjang misalnya. Dia ini lebih banyak, sekarang ini lebih banyak bermasalah dari internal ya teman-teman, karena kalau yang aku bisa cek adalah dianya sendiri kayak susah untuk konsentrasi. Dia tuh kayak sekarang energinya lagi kayak blurry ya, masih melihat banyak peluang apa nih yang mau aku ambil, belum ada rencana yang mateng, tetapi sebenarnya udah ada pilihan untuk dia, tetapi kayak belum bisa ngambil gitu loh. Entah dia terikat sama orang tua, entah terikat dengan hal yang lebih besar. Dia lagi kayak nyaman gitu, walaupun ada kesempatan dia untuk keluar, tapi kayaknya dia nggak mau. Karena ini mungkin ada dari masalah di luar dari masalah kamu. Bisa dia ke orang tua, bisa dia ke keluarga ya, atau ke dirinya sendiri, yang menyebabkan banyaknya apa ya, dia belum bisa terlalu banyak bergerak ke kamu. Tapi jika memang energinya sudah terbuka, dia akan berikan ini semua ke kamu. Delapan wands, 5 pentacles. 8 wands sama 5 pentacles itu artinya sedang diambang kesulitan ya teman-teman, sedang diambang tragedi, yang dimana dia itu punya prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu. Ini yang aku bisa baca. Aku akan taruh di sini aja deh. Ya, ini kalau aku lihat dari kartunya nyambung. Tragedi teman-teman. Kenapa? Banyak sekali mungkin pesan yang masuk itu indikasinya kayak dia tidak bahagia. Ada yang menyiratkan dia nih nggak bahagia gitu loh. Karena ini ya, dari kerja keras dia itu belum ada hasilnya. Kemudian di sini untuk kondisinya sekarang
lagi ingin mandiri, lagi mencoba untuk mandiri, berusaha sendiri, dan dia berusaha untuk kayak tidak mau terlalu manja. Jadi bukan apa-apa tuh harusnya kalau misalnya kalian berhubungan harus dibantuin terus, enggak. Tapi dia akan coba untuk melangkah juga. Ada upaya-upaya yang dilakukan. Sebenarnya dalam hatinya sendiri dia itu butuh support, teman-teman. Butuh support, butuh support secara emosional karena mungkin dia ini kan banyak masalah ya. Jadi tuh dia tuh sekarang jadi orang yang agak mager gitu loh, kayak butuh istirahat. Eh, Dia pengen menemukan seseorang yang bisa support dia dalam keadaan yang mungkin kondisinya sekarang tuh sudah berbalik gitu loh. Ya. Jadi kalau dulu tuh banyak mungkin yang ngerubunin dia karena dia ini keren, karena temennya juga oke dan lain-lain. Sekarang nih dia jadi kayak tertutup sendiri ya, kesepian dikarenakan ya memang lost, nggak ada apa-apa. Kan biasa begitu ya teman-teman, kalau kita lagi sukses banyak teman, tapi kalau lagi nggak sukses pada hilang karena tujuan di otak mereka biasanya bantuin gue dong, pinjem duit dong gitu. Kalau aku sih mendingan memilih nggak punya temen ya, dan aku kenalan sama orang-orang baru dan di situ aku build sebuah gap supaya nggak sembarangan. Yang kadang-kadang kita gap aja itu masih sembarangan orang-orang komen ke kita. Padahal kadang-kadang nggak ikut buat channel atau kadang-kadang nyebut nama sok-sokan salah gitu loh. Entah tuh promosi black campaign atau apa gitu. Udah jelas-jelas channelnya beda, kadang-kadang nyebutnya beda gitu. Nah itu biasa black campaign sih. Di sini aku bisa cek ya. Dia itu tadinya adalah orang yang sangat sangat terbuka, sangat sangat ibaratnya kayak orang takut sama pasangannya gimana sih? Kayak merela melakukan apapun, tetapi mungkin ada hubungan yang hancur di sini sehingga membuat dia tuh agak sedikit dingin. Entah ini hubungannya mungkin di masa lalu sama kamu, kalau kamu udah kenal ciri-ciri orang ini, atau dia punya masa lalu dengan orang lain yang saat ini kondisinya itu dia kayak merasa diremehkan dan hubungan ini hancur gitu. Jadi ngebuat dia tuh ke kamu juga kondisinya jadi lebih dingin, ya kan? Nggak adil, tapi memang itu yang terjadi karena memang ketemunya mungkin dalam kondisi yang tidak baik plus ada traumatik gitu. Tapi percayalah, dengan kondisi yang seperti ini dia itu akan ada perubahan-perubahan, bukan yang negatif, walaupun negatifnya juga akan tertarik sih, masih, karena ini kan proses pancaroba orang lepas dari masa lalu juga ya. Cuman orang yang berubah ini dia memiliki satu tujuan, yaitu ini ada kartu 6 cups. Dia itu tidak akan lupa jasa kebaikan seseorang. Jadi kalau misalnya memang ada memori di antara kalian atau kamu sudah tahu orangnya siapa, sudah ketarik, dia gak akan ngelupain, gak akan pernah untuk melupakan jasa kebaikan dari dirimu. Tujuannya dia selalu nempel sama kamu atau ketemu sama kamu adalah Queen of Cups. Dia tuh butuh perhatian dari kamu. Adalah orang yang kembali ke kanak-kanak itu loh, pengen diperhatiin. Dan di sini sebetulnya dia tuh pengen maju bersama dengan kamu. Dia pengen jadi partner kamu dalam long lifetime, dan dia tuh pengen jadi kayak bisa dengan ini pikiran realistis aja. Dia tahu mungkin rezeki kamu banyak, dia tuh pengen kamu nularin rezekinya gitu. Bukan berarti dia minta bantuan ya, tapi dia pengen kayak ikut
ikut merasakan adanya perubahan seperti yang kamu lakukan. Ibaratnya kamu tuh kayak panutan gitu loh, kayak panutan, dan dia nempel sama kamu supaya selalu mendapat inspirasi. Oh, kalau si ini aja bisa rezekinya bagus, mudah-mudahan aku deket sama kamu tuh rezekiku juga bagus. Di realistis aja ya, kan orang itu datang itu untuk saling menguntungkan, bukan untuk saling merugi ya. Dan dia berpikir seperti itu. Dengan kamu, aku tuh bisa jadi kayak lebih strong gitu loh, lebih lebih apa ya, kamu tuh membangkitkan kembali jiwaku yang sudah lama mati gitu, teman-teman. Karena kita bicara mengenai pentacles, kita bicara mengenai duniawi yang realistis saja. Sekarang kita akan ambil siapakah inisial-inisial orang yang datang dengan versi terbaiknya. R, N, V, L, G, U, L, C, kemudian ada W, ada X, ada A, dan ada S. Kira-kira jelas nggak? Oke, untuk orang yang datang dengan versi terbaiknya di sini, semoga terbaca ya. Dan ini pesan untuk terakhirnya. Gini, kalau kamu ya, ini kan bacaannya tidak selalu resonate dengan semua orang. Kalau memang ada inisialnya tetapi dia masih dengan sikap-sikap yang manipulatif, berarti kamu harus bilang sama dia, belajarlah untuk punya prinsip dulu. Kalau kamu sudah punya prinsip, kamu datang kembali ke aku. Kenapa? Karena kata-kata itu cerminan dari orang, apakah dia ini orangnya konsisten dalam hidup atau tidak menentu. Jadi jangan pernah berharap sama seseorang yang tidak pernah konsisten, karena nggak punya tujuan hidup. Kalau dia sudah punya tujuan hidup, silakan jalani. Kalau misalnya enggak, ya lupakan aja. Itu aja pesannya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku malam ini. Semangat ya, karena masa depan itu masih panjang. Jangan terhalang sama umur. Kalau mau belajar, apapun bisa diraih. Thank you, bye-bye. Malam.